Halo, jumpa lagi guys. Hari ini akan saya review kembali bagaimana cara pembuatan atau persemaian bibit padi dengan tray. Ya, ini traynya ukuran 30 x 60. Ini tanahnya untuk media berbahan tanah wadek atau tanah walet yang kita encerkan. Dan setiap satu tray ini membutuhkan satu gayung setengah. Nah, kita membuat adonan atau lumpurnya cair seperti ini. Setelah ditebar nanti tidak perlu kita penyiraman benih. Nah, ini ibunya ini sedang memberikan medianya, tanah wadek. Ini yang masih usahakan kalau pengambilan tanah wadek, yang tanah yang diambil dari sekitaran atau di bawah pohon bambu. Nah, ini kelihatan akar bambunya biar mendapatkan tanah yang baik untuk pertumbuhan bibit padi kita. Nah, ini penebaran untuk setiap satu tray ini membutuhkan 1 gelas aqua penuh ya. 1 gelas aqua penuh. Penebaran harus padat, tapi tidak boleh tumpuk-tumpuk. Penebaran padat. Kalau 1 gelas masih kurang, nanti bisa ditambah sedikit. Dilihat kondisi traynya, karena semua jenis bibit padi tidak sama, ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Usahakan yang ditebar itu sudah tumbuh, sudah tumbuh seperti ini sudah tumbuh putih-putih. Nah, kalau 1 tray 1 gelas kurang bisa ditambahkan. Kemudian diberikan penutup, ditutup arang sekam. Kita membuat medianya cair, jadi setelah ditutup kita tidak perlu ada penyiraman. Setelah ini ya penebaran, kemudian kita peram lagi di sini. Kita peram seperti ini. Nah, setelah penebaran ini kita peram, kita susun-susun seperti ini. Kita peram 1 hari 1 malam lagi, biar tumbuhnya cepat. Biar tumbuhnya cepat, diperam atau dipep neh lur. Sak bare disebar iki dipep neh sedina sewengi. Lah nanti setelah 1 hari 1 malam baru kita jejer-jejer atau kita bariskan. Usahakan ketika kita menjejer itu di waktu sore hari, ya tidak terkena sinar matahari langsung, karena masih kecil. Kalau jejere pagi nanti siang kena panas, ini biasanya atasnya akan kering. Jadi yang paling bagus itu jejernya di waktu sore, dan usahakan ini ada di atasnya ada paranet. Nah, di atasnya ada paranet. Kalau tidak ada paranet, itu penyiramannya, itu masnya lagi nyiram, itu harus pagi dan sore. Karena ini saya ada paranet, ya ada paranet, jadi kita penyiraman cukup di pagi hari. Nah, itu kata bakul obatnya, kalau sakit kepala minum Paramek. Nah, ini yang satu ini ibunya ini membuat adonan. Ini membuat santai Pak Darul. Ini dibuat encer ya, dibuat encer. Ini penebarannya harus ada paranet. Kalau nggak ada paranet, penyiramnya harus harus benar-benar warak.
Dan beberapa kemudahan dari bibit ini dan keunggulannya bibit ini dibuat di pekarangan rumah. Pengairannya atau cukup disiram seperti itu, tunjukkan disiram. Terus nanti pengambilannya tidak usah tidak usah dicabut, cukup digulung seperti ini. Nah, cukup digulung seperti ini, kita bawa ke sawah ya. Karena medianya bagus, ini akarnya sehat, panjang, warnanya putih. Kalau akar yang sehat itu pasti warnanya putih. Pengambilannya cukup digulung seperti ini. Nah, nanti sampai di persawahan tinggal dicak, mudah saja seperti ini. Kalau tanamnya manual seperti ini ya, udah tiga cukup per tancap. Nah, ini kita buat penebarannya rapat karena kita menjual jasa mesin tanam. Jadi kalau pakai mesin tanam ini harus benar-benar rapat benihnya, ini benar-benar rapat. Kalau nggak rapat nanti di persawahan itu lowok-lowok atau gutang-gutang, nanti banyak penyulaman. Kalau ditanam manual pun bisa, tapi kalau nanti penebarannya tidak rapat, ditanam mesin nggak bisa. Hanya bisa ditanam dengan tanam manual, pakai tangan saja. Jadi kita lakukan penebaran rapat, padat, biar tanam mesin bisa, tanam manual juga bisa. Pirang menit. Jadi kalau wis toh, Pak Pateni toh? Kurang itu. Kalau kita sebagai petani masa kini, petani sekarang harus merubah ya. Perubahan ini harus kita lakukan, harus percepatan tanam. Jadi sebelum panen, 15 hari sebelum panen, usahakan kita sudah membuat bedengan atau uritan seperti ini di pekarangan-pekarangan rumah. Begitu kita panen, langsung bisa kita lahan kita olah, kita tanam lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Amo Soleh, petani andalan dari Ponorogo.